Rahayu, Mbah Darno. Ini Rahayu. Gimana Mbah kabarnya? Sehat? Banyak sehat. Alhamdulillah. Nggih Mbah, ketemu lagi sama tim Masanah Jawa. Biasa mau menggali ilmu-ilmu Jawa itu sendiri Mbah. Nah sebelum mulai itu Mbah, kan saya tuh lagi main sosmed nih. Nah tiba-tiba nemu itu ketika Pak Karno membuat Monas dan gedung DPR, dan ternyata di situ tuh ada satu relasi juga ketika gedung DPR itu berbentuk seperti kelamin wanita dan Monas itu dianalogikan kelamin pria. Nah di situ juga ada yang mengartikan itu lingga dan yoni. Nah menurut keilmuan Jawa, apakah ada yang dimaksud lingga dan yoni itu Mbah? Ya, monggo. Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanat Jawa. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, selalu sehat, selalu diberikan kekuatan. Di samping itu diberikan juga rezeki yang lancar. Ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Kang Pinanggih. Rahayu. Menjawab pertanyaan dari admin Hasanat Jawa tentang bangunan yang dibuat simbol di ibu kota, yaitu Monas dan gedung DPR. Gedung DPR RI. Ya mungkin apa yang dimaksud Pak Karno waktu itu bukan sengaja itu menggambarkan bahwa Monas itu lingga atau gedung DPR itu yoni. Tapi ya namanya orang menafsirkan itu macam-macam. Namun sebenarnya juga Pak Karno sendiri untuk supaya orang Indonesia itu nggak kehilangan, terutama Nusantara ya, nggak kehilangan jati diri, maka untuk simbol kota Jakarta sendiri dibuatkan monumen. Yang satunya itu apa tadi? Monas. Ya, yang dibentuk seperti gapura namun tinggi dan besar. Lalu di situ juga dibangunkan gedung DPR yang kebetulan bentuknya melengkung seperti itu ya. Nah arti dari dua bangunan itu sebenarnya juga satu kesatuan. Satu kesatuan dalam arti begini: kita mau bernegara, kita mau berbangsa, kita mau beragama, itu sumber dari negara, dari bangsa, dari agama itu semuanya juga adanya lingga dan yoni. Ya. Nah, apa yang dimaksud lingga? Lingga adalah alat kelamin laki-laki dan yoni adalah alat kelamin perempuan. Nah, kenapa sampai negara membuat simbol terutama di ibu kota Jakarta seperti itu? Dari kesakralan lingga dan yoni itulah kita itu ada, dan dari bersatunya lingga dan yoni itulah kita semuanya bisa, gitu. Sampai dayanya lingga dan yoni itu maka terbentuklah negara, karena negara itu bukan kesatuan alam. Negara itu adalah terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa ras, terdiri dari beberapa agama, itulah negara. Jadi negara itu kita itu sendiri. Ya orang-orang inilah negara. Ya sampai negara pun juga memakai simbol seperti itu. Dari kita untuk kita dan akan kembali kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya caranya walaupun kita itu berbeda kelamin, di saat kedua insan tadi bersatu, maka akan melahirkan kekuatan yang luar biasa
dan kekuatan itu akan bisa mengelola alam ini. Itu yang dimaksud. Ya. Maka di situ juga di dalam monumen yang sebegitu besarnya, yang sebegitu kokohnya, namun di dalamnya masih ada berapa pintu? 4 ya, 4 pintu. Itu semua juga terdiri dari yang dimaksud di dalam diri kita adalah nafsu. Jadi artinya gini, sebesar apapun kita sebagai insan laki-laki, ya, tanpa kita itu dibarengi nafsu, kita tidak akan bisa berdiri tegak. Kita tidak akan bisa semegah seperti apa yang digambarkan di Monas itu. Jadi artinya walaupun kita itu laki-laki, walaupun kita itu dianggap kuat, dianggap gagah dan lain sebagainya, di situ tanpa ada bersatunya orang yang di dalam gedung DPR, ya, kita tidak akan bisa apa-apa. Nah, artinya bisa apa-apa adalah melalui musyawarah mufakat. Gitu. Jadi antara Monas dengan gedung DPR kalau sudah menyatu jadi satu, jadilah negara Indonesia ini. Nah, maka sehingga menjadi simbol negara kita adalah Monas dan gedung DPR RI. Gitu. Jadi kekuatan kita adalah dari Lingga dan Yoni. Adanya negara ini, adanya manusia sedunia ini ada karena adanya Bapak dan Ibu. Jadi tidak salah kalau menurut versi Jawa, justru itu mengambil dari ajaran Jawa. Malahan bukannya menurut versi Jawa, atau orang Jawa itu setelah itu baru istilahnya itu merangkum ya, atau mengartikan, bukan. Ya itulah arti dari ajaran Jawa sendiri. Maka dua bentuk ini antara Lingga dan Yoni ini kita harus menjaga, kita harus merahasiakan sedemikian rupa. Itu kita harus mensucikan itu semua, karena dayanya dua bentuk antara Lingga dan Yoni ini juga ini termasuk wujud perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Itu mungkin yang dimaksud waktu dulu itu Pak Karno membangun monumen apa tadi? Monas dan gedung DPR RI. Berarti Pak Karno juga kan yang saya tahu kental dikit sama ini ilmu Jawanya juga ya. Iya. Terus enggak semata-mata Pak Karno itu membuat monumen, apa karena kebetulan kah ternyata di balik itu tuh ada filosofi yang dalam gitu. Ya enggak semudah itulah seorang negarawan. Bukannya Pak Karno saja, sejak dulu dari zaman para raja-raja yang dikedepankan adalah simbol apa ya, tetap simbol Lingga Yoni. Di mana di Nusantara ini ada kerajaan yang paling besar, pasti simbolnya juga itu. Bahkan sampai Pak Karno sendiri membuat simbol negara ini burung Garuda Pancasila. Makanya kemarin kan sudah saya ulas. Apakah kira-kira ada burung di Nusantara ini yang menyerupai burung Garuda? Kan nggak ada. Nggak ada. Nah itu juga sama, itu juga mengambil simbol dari Lingga dan Yoni itu. Maka kalau kita mau berketuhanan yang Maha Esa, tanpa kita itu menggali atau kita itu belajar dari Lingga dan Yoni, nggak mungkin bisa menemukan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan yang dianggap atau Tuhan yang dimaksud orang pada umumnya itu adalah Tuhan yang gaib, Tuhan yang nggak nyata, Tuhan yang katanya di sana. Sebenarnya Tuhan itu mudah kok cara pencariannya. Kita itu percaya Lingga dan Yoni gampang untuk menemukan Tuhan. Gitu. Karena zat di dunia ini yang tidak bisa kita gambarkan dan tidak kita bisa bayangkan. Walaupun zat itu sudah bisa dirasakan, tapi kita mengurai atau menjabarkan
atau mengartikan rasa itu nggak bisa lagi kalau zat itu dari lingga dan yoni. Gitu. Kita itu cuman bisanya nikmat, tapi nikmatnya kayak apa? Coba siapa yang bisa? Gitu. Nah, di dalam gambar atau simbol negara burung Garuda Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang sebetulnya itu adalah tajali atau perwujudan dari lingga dan yoni itu, karena lingga dan yoni itulah yang mengeluarkan zat, yang zat itu tidak bisa dijabarkan, tidak bisa diomongkan bagaimana zat itu, bagaimana rasa yang katanya nikmat itu. Maka ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang adil dan beradab tadi sudah saya sebutkan. Setinggi apapun Monas, ya karena ada cuman simbol di sampingnya atau di dekatnya situ nggak ada gedung DPR, nggak ada yoni, tidak bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Soalnya keadilan nggak bisa dilahirkan dengan sendiri tanpa paduan antara lingga dan yoni. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, karena kita adil dalam arti gini, kita laki-laki kita nggak usah macak bencong, nggak usah macak wanita, perempuan juga begitu. Ya. Jadi kita itu menempati pada porsi kita masing-masing, maka di situ mengadakan persatuan. Persatuan itu antara lingga dan yoni menjadi satu, maka menjadi Indonesia. Bersatunya Indonesia itu siapa yang di Indonesia, yaitu negara atau warga yang ada di Indonesia ini. Yang keempat, setelah bersatu kita mengadakan kesepakatan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu kerakyatan ya. Yang dimaksud kerakyatan adalah jiwa laki dan jiwa perempuan itu rakyat. Ya. Yang dipimpin oleh hikmat, siapa yang memimpin? Otak kita. Jadi kita nggak boleh melawan kodrat. Gitu. Ada orang yang melawan kodrat akhirnya menjadi madat. Ya, laki-laki nggak mau berhubungan dengan perempuan, perempuan nggak mau hubungan dengan laki-laki, akhirnya apa yang terjadi? Mati ya sudah. Gitu. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kehikmatan otak kita itulah. Kebijaksanaan, maka dengan hikmah kita ada kebijaksanaan melakukan senggama. Gitu. Oleh kebijaksanaan permusyawaratan dalam arti kita saling bermusyawarah bagaimana enaknya. Ya. Maka diwakili oleh siapa? Diwakili oleh laki-laki dan perempuan itu. Maka terjadilah setelah diwakili oleh perempuan dan laki-laki, terjadi anak beranak, keturunan. Itu kalau sisi lain mengulas tentang lingga dan yoni. Ya. Lalu setelah itu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kedudukannya sama. Maka kita harus berlaku adil. Seluruh untuk umat manusia yang ada di dunia ini. Yang dibicarakan karena ini menyangkut simbol negara Indonesia ya. Yang dibicarakan ya keadilan untuk orang Indonesia itu. Maka caranya gimana? Untuk melakukan permusyawaratan perwakilan, untuk melakukan persatuan dan lain sebagainya. Cara adilnya gimana? Cara adilnya dikala dua insan ini mau melakukan hubungan resmi, maka negara harus hadir membuatkan surat, gitu. Dan bagi pemuka-pemuka agama, karena dia ahli doa, maka menganut syariatnya mereka masing-masing. Orang yang mau mengadakan paduan kasih antara laki dan perempuan didoakan supaya nanti kalau di dalam agama Islam
masuklah dalam keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi Pancasila itu bisa diartikan luas. Makanya kalau orang hidup di Indonesia, dia sudah nggak percaya lagi dengan Pancasila, nggak setuju dengan Pancasila, berarti orang itu dia nggak percaya kalau dia dilahirkan dari rahim ibu yang membuat bapak. Maka menolak ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran Dharma Gandul, ajaran-ajaran Linggayoni, gitu. Makanya sudah pas negara ini sebenarnya. Dari situ pakai bendera juga. Bendera adalah simbol kehidupan manusia itu dari merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Kesucian tanpa kita berani melakukan, kita tidak akan mengeluarkan daya apa-apa. Ya. Merah disimbolkan darah, putih juga disimbolkan darah atau disimbolkan daging. Nah, itu. Jadi nggak sekedar Pak Karno dulu itu bukan, makanya kalau ada orang sekarang itu kayaknya ya menghina ya Pak Karno itu salah dan lain sebagainya. Kamu ngomong salah pernah benar apa di negara ini? Sudah melakukan apa? Coba. Pak Karno sudah bisa mempersatukan negara ini dari zaman kerajaan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kamu yang gembar-gembor sudah menyumbang, punya sumbangsih apa di negara ini? Kamu tinggal menikmati. Makanya jangan bacot. Ya. Makanya sangat keterlaluan orang-orang yang membenci Pak Karno, orang-orang yang menyalahkan bahkan negara Indonesia itu kenapa harus dilambangi Garuda Pancasila. Ya kalau kita itu berketuhanan, Tuhan yang dimaksud Tuhan yang gaib, Tuhan yang nggak nyata itu. Terus mengolok-olok kalau kita tuh berketuhanan yang Maha Esa, kenapa nggak langsung Tuhan itu diganti namanya? Tuhan itu akan mencakup keseluruhan keyakinan. Tuhan itu mencakup keseluruhan tentang kepercayaan orang yang ada di Indonesia ini. Gitu loh. Kita mau ngomongkan Tuhan yang dimaksud itu silakan untuk kamu sendiri, nggak usah ngobok-ngobok negara ini. Apalagi kalau yang kamu bicarakan tentang agama. Mestinya kamu orang yang beragama, belajarlah dari Pancasila supaya agamamu itu benar, supaya agamamu gak ngawur. Gitu loh. Kalau agama itu ngadopsi dari negara sana, di sana nggak ada Pancasila kok. Coba agama-agama itu apakah agama itu buatan agama buatan Nusantara kan nggak tahu. Itu kan agama-agama dari luar. Setiap negara itu mempunyai simbol masing-masing. Jadi nggak boleh dicampur aduk. Kalau mengikuti tata cara agama dari sana silahkan, tapi negara karena sudah mempunyai pedoman, mempunyai undang-undang sendiri, ideologi ya juga. yang berlaku ya undang-undang di sini. Kamu nggak usah menentang-nentang. Wah, Tuhannya yang kamu sembah aja lo nggak protes tentang adanya Pancasila. Kenapa kamu si penganut agama itu kok nentang Pancasila? Terus hidupmu di sini itu dijamin oleh undang-undang dan Pancasila di sini. Duh, kamu benci dengan undang-undang di sini kenapa? Gitu loh masalahnya. Nah, terus Mbah, kan tadi Mbah bilang laki-laki dan perempuan itu ya analogikan feminim dan maskulin gitu kan. Yeah. Derajatnya itu sama. Iya. Nah, ketika untuk menjadi pemimpin negara gitu. Iya. Apakah masih sama derajatnya ketika laki-laki yang memimpin dan perempuan yang memimpin untuk memimpin negara ini gitu, untuk dari jadi pemimpin dulu kan? Sebelum ada cerita mengimpor dari agama, Nusantara ini sudah pernah dipimpin oleh pimpinan wanita. Seperti Mojopahit waktu itu dipimpin oleh Kencana Wungu. Apakah waktu dipimpin Kencana Wungu negara itu hancur? Enggak, atau malah disegani dari berbagai negara atau? Apakah walaupun pemimpinnya wanita, apakah undang-undangnya dirubah undang-undang banci? Enggak toh? Pemimpin itu hanya simbol, mau laki-laki mau perempuan, yang penting kebijaksanaannya. Gitu loh. Jadi jangan melihat gender. Jadi jangan melemahkan wanita.
Oh sudah disimboli loh, Monas dengan gedung DPR MPR. Walaupun di gedung MPR DPR itu orangnya itu banyak, ya walaupun di situ juga melahirkan undang-undang dan lain sebagainya, tanpa ada simbol Monas nggak jadi Jakarta loh, nggak jadi. Nah Jakarta pun juga begitu, tanpa dikelola orang-orang yang di dalam gedung DPR MPR. Ya mungkin Monas itu sudah rubuh. Jadi sama saja kita tuh saling menghargai, saling menghormati. Sebenarnya seperti itu. Jadi nggak usah kita tuh melihat, wah kalau negara ini dipimpin, zamannya dipimpin Ibu Megawati. Nyatanya juga negara Indonesia nggak ambruk toh, nggak hancur. Nah itu urusannya ada ruwet dan nggak ruwet, itu urusannya cuman puas dan nggak puas. Nah itu manusiawi, gitu loh. Nggak ada soal pemimpin itu mau membuat keputusan seenaknya dewe, nggak bisa. Itu pun melalui mufakat, melalui musyawarah. Jadi nggak bisa, walaupun ini, makanya kalau sekarang ya kita punya pemimpin seperti Pak Jokowi katakannya, seolah-olah ini keputusan Pak Jokowi sendiri. Sebenarnya ini bukan keputusan Pak Jokowi sendiri, ini juga keputusan bersama sebenarnya. Jadi kalau menyalahkan mutlak ke Pak Jokowi, ya nggak bisa menyalahkan mutlak DPR juga nggak bisa, karena antara Presiden dan DPR itu bersinergi melalui musyawarah mufakat sehingga melahirkan keputusan itu yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh warga negara itu sendiri. Nah terus Mbah, nih sekarang yang lagi rame itu kaum pelangi LGBT gitu kan Mbah, sampai apa itu? LGBT kaum Sodom katakanlah, homo ini. Kan yang sekarang itu sampai masuk ke ranah sepak bola dan lain-lain gitu kan negara tuh. Nah kan tadi Mbah sendiri layaknya manusia itu laki-laki dan perempuan gitu kan, kalau umpama ini. Nah ternyata ada satu kaum yang menyalahi kodrat. Nah pandangan Mbah Darno tuh bagaimana gitu Mas? Nah kalau itu yang dibicarakan jangan sekarang, dari dulu juga sudah ada. Nah kenapa orang itu seperti itu? Ya karena dia tidak paham tentang, kalau di Nusantara ini paham tentang Pancasila. Di mana yang tidak dipahami? Yang tidak dipahami adalah di keadilan sosial. Itu. Terus dia tidak tahu tentang arti persatuan Indonesia itu. Tapi dari dulu pun, mulai dunia ini sudah dihuni oleh manusia, itu sudah ada dari dulu. Sudah ada. Ya. Dari mulai Mataram kuno pertama, ada juga salah satu putra bangsawan yang dia juga perempuan mencintai perempuan, ya, laki-laki juga mencintai laki-laki. Kalau mengadopsi dari sejarah perjalanan agama zaman Nabi Lut, apakah tidak? Nah, itu loh. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, waktu itu orang-orang Mekah, sehingga sampai di situ dikala nanti lahir bayi perempuan harus dibunuh. Apakah itu juga tidak istilahnya itu melanggengkan hubungan G itu? Jadi kita nggak usah heran kalau sekarang itu seolah-olah baru zaman inilah ada. Ya kembali lagi, itulah media, itulah medsos itu. Ya. Karena sedikit-sedikit diangkat, sedikit-sedikit diberitakan. Zaman dulu biasanya cuma ditulis, diceritakan. Gitu. Jadi kita nggak usah heran, dari mulai dunia ini digelar, dari pertama manusia itu ada, kejadian itu sudah ada semua. Makanya kita percaya nggak percaya, inilah karma yang ada di dunia. Gitu. Jadi ini nggak akan bisa berubah sampai kapanpun. Sepandai apapun cara kamu mengingatkan manusia, karena ini sudah kodrat alam. Kamu bisanya hanya mengingatkan, tapi kodrat ini nggak akan bisa berubah.
Gitu. Lari lagi sampai ke reinkarnasi. Nah, itulah bukti dari reinkarnasi. Dari zaman sekarang itu sudah pernah ada di zaman dulu. Ini tinggal meneruskan karma. Percaya nggak percaya seperti itu. Kok ada orang yang ngotot kepengen merubah zaman ini menjadi zaman yang semuanya serba benar. Kalau kamu masih manusia, jangan berharap. Gitu. Jadi kemampuanmu apa? Itu saja lakukan. Masalah perubahan zaman ini, zaman sendiri yang akan merubah. Dan zaman pun tidak akan merubah. Pasti akan terjadi seperti itu terus. Sampai kapanpun. Gitu. Kok ada yang mengatakan di mana orang salah satu negara orangnya itu taat pada Tuhan, di situ tidak akan ada bencana, tidak akan ada musibah. Buktikan dulu, jangan ngomong. Gitu. Carikan negara-negara yang orangnya beriman semua. Orangnya ya selalu taat pada Tuhan. Apakah tidak pernah ada musibah sama sekali? Buktikan. Gitu. Jadi nggak bisa. Itu cuman ya untuk menenteramkan hati kita supaya kita itu selalu beriman, kita itu selalu berpasrah diri pada Tuhan. Cuman di balik kepasrahan kita, di balik keberserahan diri pada Tuhan itu, masalah musibah itu adalah urusan alam. Ya, atau kejadian yang ada di alam ini sudah kehendak alam. Maka mau nggak mau, ya kita kalau tahu dengan mata kita ya kita lihat. Kalau tahunya dengar dari telinga ya harus kita dengar. Nah, kita yang waras jangan ngikuti itu.